Sore ya, salam. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua ya, terutama yang S3 ini wajib hadir. Kemudian yang S2 mungkin juga ada beberapa yang hadir ya. Eh, Ya, hari ini kita eh, berdiskusi kembali ya, karena ada beberapa mahasiswa yang bertanya dan mungkin kurang terinfo ya tentang prosedur publikasi. Sebentar, saya cek dulu ya. Oh ya, oke. Untuk diskusi hari ini, eh, siapa? Mbak Silvi atau Mas Andika, apakah sudah terima filenya? Mungkin bisa dimasukkan saja di chat ya, sambil saya share screen. Ini sudah terlihat ya. Oke, ya nanti akan di-share oleh Mas Andika atau Mbak Silvi ya, sebentar. Ini saya sudah taruh juga di PPA Writing Body and Publication Clinics kita di Microsoft Teams. Ada yang belum terhubung dengan Microsoft Teams kita? Atau mungkin saya tulis linknya dulu ya di chat sebentar. Oke, begini ya, get link ya supaya teman-teman bisa terus mengakses bahan-bahan untuk publikasi ya. Bentar saya tuliskan di link, di chat ini gimana nih? Kok nggak kelihatan ya kalau udah share? Sebentar ya. Saya tulis dulu di chat. Ya, silakan dicoba ya, apakah bisa masuk ke kelas Microsoft Teams kita atau tidak ya. Oke, kemudian ya, Sylvie atau Andika silakan kalau mau di-share ya. Atau teman-teman bisa juga langsung ke Microsoft Teams ya. Sebentar Ibu, saya. maaf, filenya dihapus di grup sama Ibu. Oh, belum kekirim lagi ya. Tadi sudah saya kirim lagi. Belum Sebentar. di-share kembali. Oh iya, bentar saya share dulu ya sebentar. Oh iya, belum diklik ya. Oke, apakah sudah terkirim? Ya, sambil menunggu, bentar ini sudah ada yang ke Microsoft Teams ya, silakan ya. Oke, saya share lagi untuk tadi share screen ya. Oke, kita diskusi penentuan atau pemilihan mungkin ya, jurnal internasional bereputasi, terutama untuk teman-teman yang sudah harus publikasi ya. Kemudian untuk yang sudah publikasi sudah terpenuhi untuk syarat kelulusan, silakan mungkin mau melanjutkan ke publikasi berikutnya ya, karena biasanya terutama untuk S3 ya, disertasinya mungkin bisa dipecah ke dalam beberapa topik karena di jurnal, terutama jurnal internasional, saya rasa jurnal nasional juga ya, itu tidak dimungkinkan kita mempublikasikan keseluruhan dari karya akhir kita ya. Kadang-kadang mereka ingin topiknya itu yang lebih fokus ya. Nah, ini bentar ini ya. Oke, maaf karena tidak bisa slideshow. Oh ya, tidak bisa slideshow karena takut laptopnya suka ngehang kalau slideshow ya. Nah, ini kita berikan reminder lagi ya, beberapa hal yang harus diperhatikan. Eh, Pedoman publikasi S3 untuk yang revisi, edisi revisi, untuk S2 ini tidak wajib publikasi di jurnal internasional bereputasi. Sebentar sebelum ke sana, berarti kita coba lihat dulu pedoman publikasi kita ya. Apakah sudah terlihat? Ya, ini saya pindah ke screen tentang pedoman publikasi. Di sini apakah ada yang belum punya untuk pedoman publikasi baik S2 maupun S3 atau harus kita kirimkan lagi? Ya, silakan mungkin silakan di chat saja ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum menerima nanti kita kirimkan lagi ya.
Nah, ini panduan publikasi ilmiah untuk program doktoral ya. Coba kita lihat, eh, kita pelajari betul ya, karena ada beberapa mahasiswa ya yang sebetulnya sudah jelas ada di pedoman tersebut, karena tapi karena tidak mau membaca secara detail ya, akhirnya ada beberapa informasi yang terlewat ya. Nah, ini kita mengacu, walaupun di sini peraturan rektor UI-nya juga sudah diupdate ya ke peraturan terbaru, kurikulum terbaru tahun 2024, tetapi karena kewajiban publikasi ini masih sama, jadi untuk pedoman publikasi S3 ya tidak kita revisi ya. Hanya ada penghapusan untuk jurnal nasional itu untuk S2 ya. Jadi kita tidak berikan lagi pedoman publikasi untuk S2 khusus untuk angkatan 2024 ke atas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada untuk program doktor jalur riset, tetapi karena di sini kita belum ada yang jalur riset ya, jadi ini kita diskusikan untuk yang jalur kuliah dan riset ya. Nah, ini untuk jurnal internasional bereputasi sebagai outlet publikasi ya, harap diperhatikan tentang indeksasinya ya. Jadi untuk saat ini kita eh, melihat ke Scopus ya, wajib terindeks Scopus dan atau sebetulnya dan atau Web of Science ya. Tapi karena Web of Science ini eh, kayaknya sekarang disebutnya Clarivate ya. Clarivate Analytics itu tidak senyaman Scopus untuk database-nya ya. Jadi kita masih mengandalkan Scopus ya. Nah, di sini untuk indexing services lainnya ya nanti silakan dilihat ya, dibandingkan antara Scopus dan Simago. Mungkin ada baiknya kita ke bahas satu-satu dulu ya supaya tidak tertinggal. Kalau Simago saya yakin kita sudah familiar semua ya. Jadi silahkan misalnya di sini ke jurnal ranking misalnya ya. Kemudian bisa memilih yang accounting saja atau bentar ya, untuk melihat peringkatnya ya. Mudah-mudahan sudah terinfo semua. Nah, ini yang terbaru 2023 ya. Mereka memang biasanya mengupdate itu setahun sekali ya. Jadi di sini kita melihat ke di Simago ya. Jadi ada semacam lag begitu ya. Eh, jadi baru terupdate itu setahun sekali. Nah, kita juga bisa memanfaatkan Scopus yang lebih terupdate ya. Jadi silakan teman-teman mencoba, apalagi yang sedang di depan laptop atau komputer misalnya ya. Coba kita lihat di Scopus ya. Ini apa harus, oh ya, ini sudah, berarti saya sudah sign in ya. Oke. Jadi silahkan sign in, biasanya menggunakan akun UI ya. Kemudian kita bisa cari di sources misalnya. Oke, misalnya apa ya, Journal of Financial Reporting misalnya ya. Ya, ini ada. Oke. Nah, ini kalau dari sini sebetulnya sudah bisa kita perkirakan atau hitung ya, ini peringkat berapa. Karena kalau Scopus itu kan dia bagi per kuartil ya. Berarti kuartil Q4 ya, Q4 itu berarti 25%, kemudian Q3 sampai dengan 50 gitu kan ya. Kemudian Q2 itu sampai dengan 75, berarti di atas 75% itu adalah Q1 kan gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini atau kita bisa juga klik di jurnalnya ya. Kemudian kalau misalnya nggak mau apa berpikir ngitung-ngitung misalnya ya, kita bisa lihat ke dokumennya. Kemudian kita klik klik aja misalnya salah satu dokumennya yang tersedia ya. Misalnya kita klik di sini. Ya, maaf ini agak lambat ya. Oke, kemudian ya di sini bisa diklik lagi di dokumennya ya. Nah, klik jurnal di dokumennya. Nah, itu sudah tertera langsung di sini ya. Kalau misalnya males hitung ini kuartil berapa atau pengen pasti ya. Nah, di sini sudah terlihat Q1 untuk accounting, kemudian Q1 juga untuk economics, econometrics and finance, kemudian Q2 untuk management information systems gitu ya. Nah, untuk penilaian publikasi karya akhir kita akan mengambil ranking yang lebih tinggi ya.
baik di Scopusnya sendiri, ini kan paling tingginya Q1 ya. Atau kalau misalnya kita bandingkan dengan Simago, kadang-kadang ini kan bisa berbeda ya. Coba kita cek tadi sebentar jurnalnya apa tadi? Financial reporting ya. Oke, nah ini ada. Nah, di Simago itu baru Q2 ya. Jadi melihat perkembangan ini ya, karena Simago itu ada lag 1 tahun ya. Jadi kita akan membandingkan antara Simago dengan Scopus, kita akan berikan nilainya berdasarkan ranking yang tertinggi antara Scopus atau Simago, gitu ya, supaya tidak merugikan mahasiswa ya. Jadi kita akan mendasarkan pada kedua hal ini ya, kedua apa pemeringkat ini, Scopus maupun Simago. Kemudian Clarivate atau apa Web of Science itu bisa kita gunakan sebagai pendukung begitu ya untuk melihat sebetulnya jurnalnya predatory atau tidak ya. Karena kalau sudah masuk di Clarivate maka kecil kemungkinan walaupun tidak juga 100% kemungkinan bebas dari predatory gitu ya. Jadi silakan dilihat juga di Clarivate Analytics atau Web of Science gitu ya. Kemudian coba kita balik lagi ya. Mana tadi? Ke pedoman publikasi ya. Oke, jadi silakan teman-teman di sini kalau di Clarivate Analytics ya, jadi dibagi dalam emerging sources, ada SCI ya, kemudian social sciences yang bernilai lebih tinggi, kemudian science citation index. Tapi kita untuk peringkatnya ya, untuk penilaian publikasi karya akhir, kita akan mendasarkan pada Scopus atau Simago mana yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, kemudian untuk memastikan juga bahwa jurnal tersebut tidak predatory ya, sebetulnya ada di sini disebutkan ABDC itu dari Australia. Coba kita lihat lagi ke peringkat ABDC jurnal ya. Oke, kemudian teman-teman juga bisa melihat walaupun ini tidak ditampilkan di pedoman publikasi. Jadi kita ada juga ABS rank ini ABS Journal Ranking ini biasanya digunakan di Eropa dan mereka cukup ketat ya. Jadi kalau di Scopus itu masih memungkinkan ada yang cenderung predatory, misalnya yang MDPI itu masih terdaftar di Scopus gitu ya. Kalau di ABS itu lumayan ketat ya. ABDC ini juga lumayan ketat. Jadi kalau misalnya pengen yakin, silakan dicek di Scopus ya, Simago, Clarivate, kemudian ABDC sama ABS ya. Kalau di ABDC ini yang Australia ini tertera mereka tidak ada yang terbaru ya. Jadi yang terbarunya mereka bilang ini tahun 2022. Jadi mungkin kita langsung sini berarti ya. Coba kita download ya. Kemudian ya nanti silakan dilihat ya daftar jurnalnya. Oke, kemudian yang ABS ini kayaknya perlu, oh sebentar, di daftar FRA ya. Oke, sebentar. Ya, kalau untuk yang ABS, ini sudah ada ya. Oke, jadi silakan tadi ada di ini yang ABDC ya. Oke, jadi silakan di-download kemudian dipelajari ya. Kalau di ABDC ini mereka melakukan pemeringkatannya berdasarkan eh, ada nilai A star ya, A star kemudian B gitu ya. A star itu yang paling tinggi. Mungkin kalau di Scopus kita menyebutnya top tier gitu ya. A star kemudian A ini ada yang Q1 gitu. Kira-kira seperti itu padanannya ya. Ini yang paling rendah itu C ya. Nah, coba kita lihat di sini misalnya tadi ada nggak ya jurnal yang kita cari tadi? Journal of Financial Reporting. Ini ya. Oke. Nah, di sini lumayan ketat ya. Kalau tadi di Scopus kan ini sudah Q1 sebetulnya ya. Tetapi di ABDC Australia ini cuma C gitu ya. Kalau mau yang topnya itu ada di Journal of Financial Reporting dari Triple A ya, itu yang A ya.
Oke, tapi ini jangan khawatir ya. Jadi kita masih mendasarkan pada Scopus ya. Untungnya tidak berdasarkan EBDC atau ABS. Kalau misalnya harus berdasarkan EBDC atau ABS ya ini terlalu tinggi ininya ya requirement-nya ya. Oke, kemudian untuk yang ABS tadi ya. Nah, ini silahkan ke ditulis saja tadi ABS Journal Ranking nanti ke CABS ini ya, Chartered Association of Business Schools. Ini biasanya digunakan di Eropa. Academic Journal Guide ini juga lumayan ketat ya untuk pemeringkatannya. Sebentar ini agak ngeheng ya. Oke, kalau di sini setahu saya kita harus eh, sign in dulu ya. Apa itu namanya login ya kalau di ABS ini. Bentar. Oke, login or register. Jadi register dulu ya, kemudian login. Coba kalau saya bisa nggak ya? Nanti ada daftar jurnalnya ya. Oke, sebentar apakah bisa? Ya, ini sudah ada passwordnya. Yang belum silakan nanti coba register ya. Kemudian, nah ini ya. Tampilannya agak kurang enak dilihat ya, tapi kita bisa cari ini gimana nyarinya ya. Oke, terbagi ya. Nah, ini terbagi dalam beberapa slide begitu ya. Oke, jadi jurnal misalnya apa ya? Yang jurnal kita cari tadi. Bentar ya, kita coba dulu ya apakah di sini ada. Oh, di sini ada ya. Journal of Financial Reporting. Oh, ini yang triple A ya. Oh, tidak ada. Ini yang tadi Journal of Financial Reporting yang eh, dari Triple A ya, bukan yang kita cari Journal of Financial Reporting and Accounting. Nanti silahkan dicoba ya. Kalau di sini coba kita lihat bagaimana ini kalau ABS peringkatnya. Ya, kelihatannya kalau di sini dia pakainya angka 1 sampai dengan 4 gitu ya. 1 sampai dengan 4 bintang ya. Jadi 4 star, kemudian 4, 3 begitu ya. Jadi silakan nanti dilihat. Nah, ada kemungkinan eh, yang di Scopus itu sudah ada gitu ya. Kemudian tapi di ABDC ataupun di ABS itu belum ada. Jadi itu berarti bahwa mungkin jurnal tersebut di Scopus itu sudah terbilang bagus gitu ya. Tapi di ABDC dan ABS kualitasnya belum begitu diakui misalnya ya, sehingga mungkin belum masuk di radar mereka gitu ya. Nah, jadi silakan karena kita masih memanfaatkan masih berdasarkan Scopus ya, silakan dicari misalnya di Scopus ini peluang-peluang yang bisa meningkatkan kualitas publikasi kita ya, walaupun mereka belum belum masuk ke radarnya ABS ataupun ABDC gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di sini untuk ABDC ya, eh, di Scopus itu misalnya ada yang Business Strategy and Development misalnya ya, atau jurnal-jurnal yang lain yang baru gitu ya. Tapi kalau di ABDC sama ABS itu belum ada. Jadi kalau menurut pemeringkatan yang lebih ketat, eh, kualitas jurnal tersebut belum masuk ke eh, ranking mereka, gitu ya, belum memenuhi persyaratan mereka ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari, karena kita masih berdasarkan Scopus, bentar ya, mungkin kita bisa lihat tadi ya, klik sources, ya. Kemudian ada download Scopus source list atau coba kita lihat di kiri. Ini ada content coverage. Nah, content coverage ini Scopus itu selalu memperbarui mungkin tiap bulan atau tiap kapan gitu ya. Intinya secara berkala jurnal-jurnal yang baru masuk atau terindeks maupun yang di discontinued gitu ya, yang di exclude. Nah, ini coba dipelajari dulu sebelum kita kirimkan artikel kita ke jurnal ya. Jadi di sini ada download the source title list ya, includes discontinued source list. Jadi harap
teman-teman bisa pelajari ini dulu ya. Jadi jangan sampai kita publikasi di jurnal-jurnal yang sebetulnya sudah discontinued gitu ya. Oke, jadi nanti silakan dibuka atau coba kita buka dulu. Oh ya, sampai sini ada yang kesulitan bisa mengikuti tadi? Ada pertanyaan mungkin sambil saya coba download. Oke, tidak ada. Bu Ya, ini Desi, agak lama. Oh ya, silakan. kalau misalnya kan tadi disampaikan apa namanya eh, utamanya itu dari Scopus dilihatnya ya. Berarti kalau misalkan sebaliknya misalkan ada di EBDC tapi tidak ada di Scopus berarti tidak direkomendasikan untuk dalam hal ini ya. Ya, jadi ini bentar ya, ini oke. Sambil menunggu si Scopus tadi ya. Jadi untuk saat ini ya, untuk memudahkan kita masih untuk di sini ya, untuk di PPIA kita masih berdasarkan Scopus karena kalau kita bandingkan juga akan sangat sulit kalau kita mendasarkan pada Clarivate atau EBDC atau bahkan EBS kan gitu ya. Nah, jadi bukan berarti kalau misalnya sudah ada di EBDC tapi belum ada di Scopus itu berarti jurnalnya jelek kan bukan begitu ya. Tapi karena kita terpaksa memilih salah satu gitu ya. Eh, Kemudian yang pemeringkatan yang lain itu menjadi pendukung gitu ya. Supaya kita bisa yakin apakah jurnal tersebut memang tidak predatory atau discontinued misalnya ya. Nah, ini kita belum lihat satu persatu ya. Jadi silahkan kalau misalnya nanti ada yang menemukan di ABDC ada misalnya ya, kemudian misalnya di Scopus kok tidak ada misalnya ya, silahkan kita diskusikan ya. Jadi mungkin saya rasa tidak bisa juga kita langsung membuat rekomendasi tidak jangan publish di sana misalnya ya, karena kalau sudah diakui ABDC itu seharusnya sih sudah berkualitas begitu ya. Mungkin itu Iya, paham Scopus kenapa tidak bisa kenapa tidak bisa menangkap jurnal yang berkualitas kan gitu ya. Jadi tidak bisa juga kita kita larang begitu ya. Silakan nanti kalau misalnya ada yang menemukan kita diskusi ya apakah ini bisa digunakan untuk syarat kelulusan gitu ya. Jadi kita akan kaji di ABDC seperti apa, di ABS seperti apa, Clarivate bagaimana misalnya ya. Sebelum kita tentukan bahwa misalnya ini setara dengan Q1 di Scopus misalnya begitu ya. Saya rasa begitu ya, lebih bijak seperti itu daripada kita langsung memvonis atau melarang jangan publish di jurnal yang ada di ABDC. Mungkin gitu ya, teman-teman. Nah, iya. kemudian di sini, Makasih Bu Desi. makasih Mas Pangga. Nah, di sini ada di Scopus yang tadi sudah di-download ya. Jadi ini kayaknya mereka me, apa, mengupdate setiap bulan berarti ya. Nah, ini ada Scopus Sources per Oktober 2024 yang total. Kemudian ini ada accepted titles, berarti ini yang baru-baru masuk Scopus, kan gitu ya. Nah, nanti silakan lihat di, mungkin bisa kita cari accounting misalnya ya. Oh, ternyata nggak ada ya accounting ya. Atau bisnis misalnya. Ya, ternyata ini ada Journal of Business Models dan segala macam ya. Kadang-kadang ya yang baru-baru masuk Scopus ini mungkin belum banyak yang submit ke sana misalnya ya sehingga bisa meningkatkan peluang kita untuk diterima. Tapi kita apa mesti cek juga ke peringkatnya ya seperti tadi ngelihatnya di Scopus maupun di Simago dan diskusikan dengan tim pembimbing apakah mereka bersedia misalnya ya. Ini kalau misalnya apa kita ingin memixkan ya. Jadi tidak tidak semuanya yang ranking tinggi misalnya ya sebagai cadangan mungkin bisa dipertimbangkan juga di sini yang accepted titles tapi subject to persetujuan dari eh, subject to persetujuan dari tim pembimbing gitu ya. Oke, kemudian juga di sini ya silakan nanti dilihat ya. Nah, biasanya once mereka ter eh, apa masuk di daftar ini ya biasanya ini langsung diserbu oleh banyak peneliti di dunia biasanya begitu ya karena mereka yakin akan misalnya akan bisa naik nanti peringkatnya terutama kalau misalnya di jurnal yang bagus tapi kalau misalnya nggak yakin misalnya ini ya kalau Elsevier ini mungkin akan ada peluangnya naik di depan ya tapi kalau misalnya agak-agak nggak jelas begitu ya kita tidak merekomendasikan ya dan eh, sebisa mungkin kalau bisa ya publikasi di minimal Q3 ya. Jadi kalau misalnya tidak yakin yang baru-baru ini,
Karena saya melihat juga ada misalnya di penerbit yang besar itu memang lama-lama mereka naik ya, bahkan ada yang baru muncul entah kenapa kok bisa langsung Q1 atau Q2 misalnya ya. Silakan coba dipelajari dulu. Nah, dibandingkan tadi dengan entah Clarivate atau ABS atau ABDC ya. Kemudian hati-hati dengan discontinued ya. Ini coba dilihat lagi pilihan jurnal yang ingin kita tuju. Lihat ke daftar discontinued terbaru ya. Kalau ini mereka sudah menyediakan per September 2024. Jadi tolong dicek ya apakah jurnal kita itu masuk di discontinued, daftar discontinued ini ya. Yang rutin diumumkan oleh pihak Scopus ya. Kayaknya ini sebulan sekali. Oke, ini ada, oh ya, ini ada informasi dari Mas Pangga ya, misalnya Australian Tax Forum ya, Australian Tax Review ini A-star sama A ya, ternyata mereka belum masuk di Scopus ya. Jadi seperti tadi ya, terima kasih ini informasinya. Kita akan lihat ya kalau misalnya ada yang publikasi ini kan A-star sama A itu sudah tinggi ya. Ini entah kenapa mereka tidak bisa masuk Scopus ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin publikasi di sini ya silahkan disampaikan, nanti kita diskusikan ya. Kemudian perlu dikasih tahu, diinfokan juga ke tim pembimbing kan begitu ya. Supaya mereka juga tahu bahwa ini sebenarnya jurnal yang bagus ya, tetapi mungkin belum masuk di Scopus ya. Oke, kemudian kita balik lagi ya. Nah, ini tadi ya, menentukan peringkat jurnal Scopus versus Simago. Oh ya, tadi kita di sini. Nah, untuk subjek areanya, kita mengingatkan kembali ya. Jadi untuk subjek area, pilihlah yang economics, econometrics, and finance. Ini ya, business management and accounting. Oke. Untuk yang social sciences, development, urban studies, ini sebetulnya untuk ilmu ekonomi ya. Tapi social sciences ini mungkin ada irisannya juga dengan social sciences, development misalnya ya. Atau urban studies misalnya mungkin ada accounting in smart city misalnya ya. Nah itu kan bisa masuk urban studies juga ya. Jadi ini kalau untuk yang 3 terakhir ini subject to approval dari tim pembimbing gitu ya. Jadi kalau misalnya pembimbingnya bersedia, walaupun bukan di akuntansi atau economics, econometrics, and finance, ini silahkan ya. Tapi kalau dari hasil ngobrol-ngobrol saya dengan para pembimbing, mereka inginnya lebih ke sini ya. Jadi yang economics, econometrics, and finance, business management, and accounting ya. Jadi ini silakan dilihat untuk cakupannya ya. Kemudian masuk ke list ABDC dan ABS. Tadi kan kita juga sudah lihat ABS ya sebagai tambahan, tapi kalau di pedoman cukup di ABDC dan Clarivate Clarivate Analytics ya. Kemudian, nah ini ya ada diskresi kalau tidak masuk dalam list di atas ya. Jadi silakan nanti berdiskusi ya supaya kita lihat untuk kualitasnya ini sebetulnya ada di mana dan apakah bisa kita gunakan untuk syarat kelulusan, gitu ya. Kemudian juga tidak masuk ke questionable publisher atau jurnal. Jadi hati-hati dengan praktik predatory jurnal ya. Jadi untuk Bill's List ya ini bisa dilihat di billslist.net ini ya. Kemudian juga karena Bill's List ini sudah lama tidak diupdate oleh siapa ini namanya Jeffrey Bill ya. Teman-teman mungkin bisa googling juga ya. Kayaknya sih dilanjutkan oleh orang lain selain si Bills ya. Jadi tetap diupdate walaupun bukan oleh si Bills-nya sendiri ya. Kemudian juga kalau kita googling ya itu biasanya juga ada daftar misalnya predatory journals misalnya ya, list of predatory journals. Oke, selain Bills kan ini juga ada ya yang lain. Nah, ini coba dilihat aja ya. Selain Bills ya. Jadi silahkan dilihat di googling ke daftar-daftar yang menjadi indikasi jurnal-jurnal predatory ya. Oke, kemudian oh ya ini ada dari Mbak Dita ya untuk subjek area apakah bisa termasuk public administration? Ya, jadi oh ya. Untuk yang kedua, untuk syarat kelulusan, apakah publikasi sampai accepted atau sampai terbit di jurnal? Untuk syarat kelulusan itu accepted ya. Jadi eh, Mbak Ai nanti tolong dicek lagi di, halo Mbak Ai, apakah monitor?
Setahu saya sampai accepted ya, karena kalau apa untuk sampai dengan publish itu kan memerlukan waktu, tapi untuk bukti publishnya nanti diperlukan untuk mengambil ijazah, setahu saya begitu ya. Tapi untuk syarat kelulusan itu cukup sampai accepted ya. Kemudian tadi yang misalnya public administration itu biasanya ada di bawah business management accounting. Jadi kalau di Simago atau di Scopus kita ngelihat yang atasnya ini aja ya, yang atasnya ini maksudnya yang ini maksudnya ya. Nah, di bawahnya ini bisa strategi misalnya ya, bisa public administration. Coba kita lihat misalnya apa ya? Oh, kok keluarnya ini ya. Misalnya apa Mbak Dita ada public administration, ada nggak ya? International Journal of Public Administration, Bu. Oh, apa tadi? International Journal. Ini juga ada Public Administration Review ya. Gimana Mbak Lita? International Journal Of Public Administration. of Public Administration gitu ya. Ini ya. Iya benar, Bu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, coba kita lihat. Nah, begini ya. Jadi di sini biasanya ada, yang penting ada ini ya, Business Management and Accounting-nya. Kemudian Public Administration-nya ini di bawah Social Sciences. Tapi kan ada Business Management and Accounting-nya ya. Kalau misalnya ya, ada yang Public Administration tapi dia Social Sciences saja misalnya ya, tanpa Business Management and Accounting, ini silakan berdiskusi dengan tim pembimbing ya. Kemudian yang Public Administration Review, sebentar. Ya, ini bagus banget ya. Nah, ini juga sama ya patternnya, Business Management and Accounting, kemudian Social Sciences. Jadi yang VIA itu ya, Fakultas Ilmu Administrasi itu di bawah Social Sciences, gitu ya. Sebentar tadi. Oh ya, untuk Mbak Metia, accepted itu maksudnya, ya biasanya kalau di jurnal internasional mereka akan memberikan ada email acceptance ya. Kayaknya sih mereka nggak ada letter of acceptance, betul nggak Mbak Lita ya? Kalau dalam bentuk letter begitu sih enggak, tapi ada acceptance di email. Iya, ada email, Bu. Ya, Dan ada status kan biasanya. iya. Tapi ada apa letter of acceptance itu ada nggak yang bentuknya di cop Enggak ada. ininya Enggak nggak? ada. Enggak terima. Gitu ya Mbak Metia ya. Jadi biasanya di email konfirmasi setelah acceptance nanti masih ada proses lagi untuk publish, biasanya hanya soal format, template begitu ya. Tapi jarang, setahu saya tidak jarang kalau misalnya sudah accepted kemudian dibatalkan misalnya ya, kecuali kalau misalnya ketahuan ada fraud yang sangat signifikan, atau bisa juga yang sudah publish kemudian di retracted ya, retraction itu kan juga ada ya, tapi itu tentu sangat sangat memalukan penulis ya, maksudnya misalnya setelah terbit kemudian baru ketahuan ternyata tidak sesuai etika misalnya ya, atau ada kesalahan fatal misalnya ya, itu bisa diretraksi atau retracted ya. Tapi kalau misalnya kita lurus-lurus aja sih mestinya sudah acceptance itu sudah ada, dilanjutkan dengan proses publish. Mudah-mudahan jelas ya Mbak Metia ya. Ya. Oke, kemudian ya ini tadi coba kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini perhatikan etika publikasi ya. Hindari multiple submissions at the same time ya. Jadi tidak bisa kita misalnya ada satu atau dua artikel kemudian kita kirimkan ke banyak jurnal pada waktu yang sama ya. Jadi submitnya ini harus satu-satu gitu ya. Jadi kalau misalnya ditolak di jurnal yang satu kemudian baru kita kirimkan ke jurnal yang lain. Nah, kalau misalnya terlalu lama ya bisa saja kita kirimkan ke jurnal yang lain tapi yang di jurnal sebelumnya ini harus ditarik dulu ya. Kita email ke editornya yang menyatakan bahwa kita memutuskan untuk tidak meneruskan publikasi di jurnal ini ya. Ya bisa karena bisa kita sebutkan alasannya, bisa juga tidak ya, misalnya karena kita ingin mencari jurnal lain yang lebih cepat misalnya ya. Nah, oleh karena itu perlu perencanaan yang baik gitu ya. Jadi memang tidak bisa ujuk-ujuk gitu misalnya ya, kita baru mau submit ya. Karena kita juga harus memperhatikan etika ini ya. Kemudian etika authorship ya.
Jadi harap perhatikan bahwa di peraturan rektor itu syarat kelulusan adalah artikel di jurnal internasional terindeks Scopus didampingi pembimbing kan begitu ya. Jadi jangan kita kirim artikel tanpa diketahui pembimbing, kan nama mereka ada ya. Itu jadi sama kayak mencatut nama kan gitu ya. Jadi pembimbing harus tahu gitu ya, kita memilih jurnal apa gitu ya, kemudian artikelnya yang akan kita kirim itu yang mana. Jadi kita berikan artikelnya ke pembimbing ya. Biasanya sih pembimbing akan memberikan saran-saran ya, misalnya ini harus diperkuat research gap-nya atau ada argumennya harus diperkuat supaya bisa lebih bisa mendapatkan kesempatan apa revisi misalnya ya. Jadi jangan diam-diam begitu ya, maksudnya apa kirim ke pembimbing tapi pembimbingnya nggak tahu nanti mungkin niat kita pengen surprise misalnya ya, surprise nih sudah diterima misalnya di Q1, nah itu ya mungkin pembimbingnya senang tapi mikir juga mungkin ya kok nggak etis ya, kita nggak tahu kalau eh, mahasiswanya sudah mengirimkan misalnya ya. Jadi harap didiskusikan ya dengan pembimbing. Termasuk kalau misalnya pembimbing tidak berkenan, misalnya Mbak Lita dulu ya, pembimbingnya tidak berkenan ke yang skopnya social sciences ya, berarti kita cari yang ada accountingnya misalnya begitu ya. Nah, kemudian juga pemecahan disertasi ke dalam beberapa artikel harap diperhatikan. Ini sudah sering kita sampaikan juga ya, tidak menjadi salami slicing ya, karena karya akhir kita itu memungkinkan untuk dibagi menjadi beberapa bagian kecil, maka buatlah ke bagian-bagian yang bermakna, jangan yang kurang bermakna ya. Salami slicing ini dapat mengakibatkan salah tafsir atau temuan gitu ya, menyesatkan karena dipecah-pecah tapi kurang bermakna misalnya ya. Kalau di dunia kesehatan ya bisa kurang lengkap misalnya ya temuannya ya. Silakan ini untuk salami slicing ini juga ada penjelasannya di YouTube Perpustakaan UI. Kemudian untuk transparansi ya, misalnya ada teman-teman yang mau melanjutkan ke artikel kedua, sebaiknya sih ini disebutkan ya, bahwa penelitian tersebut merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya. Kalau sudah terbit ya kita sebutkan artikel sebelumnya tentang public administration dalam kurung misalnya ya, Lita, Rosita misalnya ya, 2024 misalnya ya. Atau merupakan bagian dari penelitian besar dengan topik apa. Jadi kita mengakui bahwa penelitian tersebut merupakan bagian dari topik besar tentang administrasi publik di Indonesia misalnya ya. Oke, nah ini belum ada pertanyaan ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan langsung saja di chat atau raise hand ya supaya tidak terlupa ya. Oke, nah ini yang penting juga ya perencanaan publikasi. Jadi kita untuk kita sepakat ya tidak menggerus supaya tidak merugikan, tidak menggerus sumber dana mahasiswa. Jadi utamakan jurnal-jurnal bereputasi baik yang tidak berbayar. Jadi maksudnya ini no APC ya, RPC itu artikel processing charge. Kecuali kalau misalnya ada jurnal-jurnal yang menawarkan open access tapi tidak wajib ya. Misalnya kita sudah diterima, sudah accepted ya, biasanya untuk proses publikasi mereka akan menawarkan mau open access atau tidak. Kalau misalnya mau open access bayarlah $3.000 misalnya ya, tapi nggak wajib gitu ya. Nah kalau misalnya ada dana hibah misalnya ya, ini $3.000 belum termanfaatkan nih, mendingan kita open access deh biar makin banyak yang bisa mengakses artikel kita misalnya ya. Nah itu silahkan ya. Karena kan itu memanfaatkan dana hibah atau misalnya kelebihan duit pribadi misalnya ya ada $3.000 ini belum termanfaatkan sementara saya mendapatkan rezeki nomplok ya silahkan gitu ya. Tapi usahakan dulu yang tanpa APC ya karena kita khawatir kalau misalnya yang pakai APC nanti leading ke predatory walaupun belum tentu juga ya walaupun tidak semua ya. Nah kemudian ini juga harap diperhatikan ya bahwa jurnal berbayar ini juga belum tentu cepat prosesnya ya. Karena jurnal berbayar non-predatory juga akan mengalami lonjakan artikel, namun sedikit reviewer yang tersedia ya. Misalnya setiap minggu itu saya menerima kurang lebih 8-10 undangan untuk mereview. Nah itu kan berarti hampir semua jurnal itu mengalami kelangkaan reviewer ya. Karena ada lonjakan artikel yang dikirim ke mereka gitu ya. Jadi mereka juga akan kelabakan ya, kewalahan. Kalaupun udah dapat reviewer, belum tentu reviewernya bisa kerja cepat. Karena kan kita juga sebagai reviewer, kita punya tanggung jawab yang lain misalnya ya.
sehingga harus mengerjakan yang lain dulu baru mereview, misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus melihat juga bahwa orang lain juga sama punya kesibukan juga ya, sama seperti kita gitu ya. Nah, kemudian perlu perencanaan yang baik ya untuk submit ke jurnal bereputasi baik yang tidak berbayar ya. Jadi sebaiknya setelah lolos ujian proposal, diskusikan dengan tim pembimbing ya, bagian disertasi yang akan diproses dulu untuk publikasi sekalian untuk ujian 50%. Ya, jadi sebaiknya persiapan artikel ini lakukan paralel dengan pengerjaan disertasi. Upayakan artikel bisa disubmit ke jurnal sebelum atau setelah lolos ujian 50% atau ujian hasil riset 1 ya. Ujian hasil riset 1 ini istilah di kurikulum 2024 ya. Ujian hasil riset 1 ini maksudnya ujian 50% kalau di 2023 ke bawah gitu ya. Karena kita menghitung itu ada artikel yang menyebutkan bahwa rata-rata di jurnal Business and Accounting kalau nggak salah ya, itu ada penelitian yang menyebutkan bahwa rata-rata waktu terbitnya adalah 1,5 tahun ya. Jadi kalau misalnya di titik 50% ini sudah sudah submit ke jurnal ya, maka diharapkan ya mudah-mudahan 1 tahun kemudian gitu paling lama misalnya ya, menjelang promosi itu sudah bisa ada acceptance-nya gitu ya. Ini yang paling lambat. Itu jadi kalau misalnya bisa lebih cepat dari 50%, ya itu lebih baik gitu ya. Jadi supaya kita tidak terlalu terburu-buru ya. Oke, kemudian ini juga sudah kita ingatkan ya, kita reminder lagi. Jadi submission ke jurnal tidak perlu menunggu sampai semua pengujian selesai dilakukan ya. Jadi kita mengantisipasi waktu dan frekuensi review yang diperlukan oleh jurnal dan juga reviewer ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu review, upayakan revisi segera setelah menerima hasil review ya. Misalnya oleh jurnal diberikan waktu 3 bulan untuk merevisi. Nah kalau bisa ya kita jangan 3 bulan, tapi misalnya 3 minggu itu udah siap untuk di resubmit misalnya ya. Sehingga kan makin singkat waktu reviewnya gitu ya, waktu tektokannya dengan jurnal ya. Jadi misalnya 3 minggu atau sebulan mereka sudah terima, mereka mulai lagi minta reviewer mereview lagi gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai dengan waktu deadline-nya berakhir. Bahkan jangan takutnya ini juga ya, dulu ada mahasiswa yang kehilangan kesempatan untuk publikasi di jurnal yang bagus karena dia melewatkan waktu revisi yang diberikan gitu ya, sehingga karena sudah terlewat ya, akhirnya harus disubmit ulang. Kemudian si jurnal harus mencari lagi reviewer yang lain gitu ya. Kecuali kalau misalnya reviewer yang lama tadi bersedia ya. Kemudian juga kalau misalnya terlewat ya, takutnya juga makin lama waktu publikasi yang kita perlukan ya. Jadi coba diupayakan ya setelah menerima hasil review ya kita coba kalau sebisa mungkin ya diskusikan dengan pembimbing ya, mungkin mereka punya arahan, kemudian kita kerjakan revisinya, kemudian diperlihatkan kembali ke pembimbing kalau misalnya masih ada masukan, kemudian kita resubmit gitu ya. Kemudian untuk supaya bisa tetap sejalan dengan topik disertasi kita ya, maka bentuk artikel tidak harus hasil pengujian empiris, tapi juga bisa SLR misalnya ya, meta analisis kalau misalnya ada yang belajar ya, meta analisis ini lebih SLR yang lebih kuantitatif ya, atau conceptual paper ya, yang selama masih terkait dengan disertasi ya. Nah, kemudian juga kita harus menyadari bahwa personal tim penguji itu tentunya berbeda dengan tim reviewer ya. Jadi tidak mungkin misalnya saya tim penguji saya juga akan menjadi reviewer di jurnal tersebut kan. Kalau jurnal internasional mereka akan mencari di mana-mana ya, bukan cuma di Asia, di Indonesia, tapi juga di belahan bumi yang lain di dunia ya, yang kira-kira topiknya itu sesuai dengan topik artikel kita ya. Sehingga artikel yang dipublikasikan bisa jadi tidak 100% sama dengan disertasi akibat revisi yang dilakukan, tapi secara garis besar seharusnya masih sama gitu ya. Nah ini makanya kita himbau tidak harus menunggu sampai semuanya selesai ditanggapi oleh tim penguji ya, karena bisa saja arahan tim penguji itu berbeda dengan reviewer kan gitu ya. Karena orangnya sendiri berbeda, jadi beda orang kan beda pemikiran ya. Jadi arahan revisinya bisa berbeda.
Kemudian ini juga kita ingatkan kembali ya bahwa minimal siapkanlah 2 artikel supaya tidak tergantung pada satu artikel saja. Kalau Mbak Lita kayaknya 2 apa berapa ya? Apa lebih dari 2 ya? Mbak Lita 2, Bu. 2 ya. Mbak Iya, Lita sama ya Bu Lita sama Bu Imelda kalau nggak salah 2 ya. benar. Siapkan 2 artikel ini minimal ya. Untuk antisipasi rejections, kemudian hindari perantara atau calo jurnal ya, karena kita tidak tahu ini kurang handal ya, karena ada yang cerita dia bayar berapa gitu ke calo jurnal, tahu-tahu munculnya hanya di jurnal yang hampir diskon semi predatory misalnya seperti itu ya. Jadi ini tidak bisa diandalkan dan tentunya kurang etis ya. Kemudian pemilihan dan submission ke jurnal harus diketahui dan seizin tim pembimbing ya. Ini tadi supaya harus tetap dikoordinasikan ya, jangan diam-diam di submit dan tim pembimbing tidak tahu misalnya ya. Kemudian pemilihan jurnal internasional bereputasi ini bisa mix ya. Jadi kalau misalnya takut nanti kalau yang H-indeksnya tinggi takutnya tidak diterima misalnya ya, silakan diskusikan dengan pembimbing apa mungkin misalnya Q1 dan Q2 misalnya ya, atau Q2 dan Q3 atau Q1 dengan Q3 misalnya ya, itu silakan ya. Dibuka diskusinya dengan tim pembimbing ya. Kemudian ya ini peringkat tinggi dan menengah, kemudian ya lihat jurnal-jurnal dari penerbit bereputasi yang baru terindeks Scopus karena kadang-kadang kita juga kurang tahu ini di Scopus gimana mekanismenya ya. Kadang saya lihat dia baru terdaftar kok langsung Q1 atau Q2 ya. Nah, ini coba dicari ya apakah memang betul-betul bagus ya, karena kadang ada yang jurnalnya itu sudah lama tapi dia kebetulan baru terindeks Scopus misalnya ya. Sehingga kualitasnya mungkin memang sudah bagus gitu ya, sehingga begitu masuk di Scopus bisa langsung diberikan entah Q1 atau Q2 misalnya ya. Kemudian cek juga di pemeringkat lainnya ya, ABS, ABDC, Clarivate, Web of Science ya. Kemudian juga hindari jurnal-jurnal discontinued, kemudian lihat tabel daftar yang pernah ya, daftar JIB yang pernah menjadi outlet publikasi para alumni. Ini informasi dari Bu Dahlia, ini sudah ditaruh di deskripsi grup WA mahasiswa ya, linknya ya. Jadi coba dilihat apakah masih ada ya. Ini catatan juga buat Mas Panggah, nanti kita harus update secara berkala ya. Jadi kalau misalnya alumni kita sudah pernah publikasi di sana, ini kita khususkan yang tentunya jurnal-jurnal yang bagus ya, bukan terutama yang tidak predatory, tidak discontinued, dan sebisa mungkin yang tidak berbayar ya. Oke, kemudian ya. Nah, ini juga pengalamannya sama kemarin dari Pak Krisna ya, bahwa beliau mencek ya rata-rata waktu publikasi mulai dari submission sampai dengan accepted dari jurnal yang dituju. Ini juga di tabel yang dulu dibikin oleh Bulia itu kita sediakan ya. Dari 5 sampai 10 artikel terbaru itu rata-rata waktu dari submission sampai sampai accepted-nya itu berapa lama gitu ya. Kalau misalnya, walaupun ini belum tentu akurat ya, karena bisa jadi lamanya itu bukan karena gimana-gimana, tapi misalnya karena si penelitinya memang lama merevisi misalnya ya. Tapi paling tidak kita bisa mendapatkan ancer-ancer gitu ya. Kemudian perhatikan dan ikuti author guidelines jurnal yang dituju. Jadi setiap jurnal itu ada pedoman untuk penulis ya, atau author guidelines. Jadi silakan diikuti walaupun mungkin agak teknis, misalnya mereka maunya apa ya, susunan abstraknya seperti ini misalnya ya, atau marginnya harus sekian misalnya ya, itu harap diikuti saja ya. Atau ada juga yang membebaskan misalnya ya, nggak usah pakai template-template, nanti setelah diterima baru akan diatur template-nya. Ada juga yang seperti itu ya. Kemudian perhatikan subjek area ya, sebisa mungkin yang ini ya, economics, econometrics, and finance, business management, and accounting. Ya, ini kalau social sciences, development, and urban studies, kalau misalnya tim pembimbing setuju, maka silahkan ya. Pertimbangkan, nah ini pesan dari kita ya, tapi kalau misalnya menyulitkan ya, nggak apa-apa diabaikan ya. Jadi pertimbangkan dampak ke pemeringkatan akuntansi. Jadi konon kabarnya ya, jadi pemeringkat
Misalnya apa THE, Times Higher Education atau QS, sorry, QS ya, peringkat QS untuk university itu memperhatikan jurnal-jurnal tersebut di skop apa gitu ya. Tapi ini juga saya kurang menguasai untuk pemeringkatan universitas atau pemeringkatan fakultas ya. Konon katanya kalau misalnya untuk pemeringkatan Departemen Akuntansi ya mereka akan memperhatikan jurnal-jurnal yang terbit di akuntansi. Sehingga kalau misalnya kita menerbitkan di social sciences, jangan-jangan nanti kita berkontribusi terhadap pemeringkatannya via misalnya ya, bukan FEB, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya tim pembimbing oke saja dengan social sciences, development, urban studies, ini silahkan ya. Ini hanya titipan dari pemeringkatan ya. Nah, kemudian juga sebaiknya kutip satu atau beberapa artikel yang relevan di jurnal target untuk menunjukkan bahwa kita aware dengan perdebatan terkait topik disertasi di jurnal tersebut ya. Bisa satu atau beberapa. Kemudian ini sudah jelas ya, hindari referensi dari jurnal predatory atau discontinued. Oh ya, jadi bukan cuma hindari publikasi di jurnal predatory atau discontinued, tapi referensi juga harap hindari ya. Jadi coba dicek lagi daftar pustaka kita. Kita juga sudah menyebarkan nota dinas ya untuk mengupdate literatur sebelum lulus ya. Kemudian juga untuk menghindari referensi dari jurnal predatory atau discontinued. Ya. Bahkan ini ada kejadian kemarin di sebuah perguruan tinggi di Malaysia ya, ada mahasiswanya yang dibatalkan kelulusannya padahal tinggal promosi ya. Kebetulan orang Indonesia katanya karena variabel utamanya itu berasal dari jurnal yang sudah discontinued, katanya begitu ya. Jadi harap dihindari ya. Kemudian jika terjadi rejection atau ditolak ya, upayakan perbaiki dulu sesuai saran yang relevan dan update literatur dari sumber yang handal. Nah, ini yang kita berikan ya, kita sarankan dari top tier atau Q1, Q2, Sinta 1 atau Sinta 2. Lebih baik lagi top tier Q1, Q2-nya itu dari ABS atau ABDC. Jadi itu kan sudah betul-betul tersaring ya. Karena kalau Scopus itu relatif masih lebih longgar dibandingkan ABS maupun ABDC ya. Nah, kemudian sebelum submit, usahakan cek plagiarisme dulu ya, dan harap tidak disimpan di repositori Turnitin atau sistem lainnya, karena takutnya kalau tersimpan, nanti pas dicek lagi jadi 100% ininya ya, persentasenya, karena mirip dengan artikel kita yang tersimpan di Turnitin ya. Oke, nah ini untuk mendorong publikasi di JIB tidak berbayar, PPIA akan memberikan apresiasi walaupun ini nggak ada nilai uangnya ya, mohon maaf karena kita anggaran terbatas ya. Jadi melalui flyer untuk inspirasi mahasiswa lainnya dan umum. Jadi kita putuskan untuk walaupun jurnalnya misalnya Q1 atau Q2 tapi berbayar, tapi kita ingin mahasiswa lebih tidak terbebani dengan dana publikasi dan kemudian nanti masyarakat umum juga tidak melihat oh ternyata publikasi itu mahal ya, padahal kan jurnal-jurnal gratis itu masih lebih banyak dibandingkan yang berbayar gitu ya. Kemudian apresiasi dari fakultas ini juga ada ya, walaupun mungkin nilainya tidak seberapa dari sponsor ya saat yudisium. Tapi semua yang berhasil publikasi di Q1, Q2 itu biasanya akan kita usulkan semuanya ke fakultas ya untuk mendapatkan apresiasi saat yudisium. Hanya untuk flyer ini karena flyer ini untuk inspirasi ya, bukan cuma mahasiswa PPIA, mahasiswa dosen PPIA, tetapi juga masyarakat umum yang lain. Jangan sampai terbentuk pemikiran bahwa jurnal yang bagus itu pasti berbayar, atau juga menginspirasi mahasiswa atau calon mahasiswa untuk menyiapkan dana di luar dana SPP yang takutnya nanti jadi tambah berat ya, pendanaan yang harus disiapkan oleh mahasiswa. Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mas Anis ya, bagus ini tadi untuk diingatkan ya. Untuk referensi dari jurnal predatory, ya apakah termasuk MDPI? Sebaiknya hindari ya yang MDPI juga ya, karena ini walaupun di Scopus itu masih ada ya, di Scopus masih belum dikeluarkan kan mereka ya. Tetapi di beberapa pemeringkatan itu sudah dikeluarkan dan juga beberapa negara sudah melarang MDPI. Jadi sebaiknya dihindari
Dan carilah dari jurnal-jurnal yang reputasinya tinggi ya supaya kita aman. Kalau bisa didasarkan dari ABS atau ABDC tadi. Begitu ya Mas Anies. Atau mungkin ada tanggapan Mas Anies? Bisa jelas? Ya, jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke, ini sudah selesai ya untuk bahannya. Tadi saya lihat di chat kayaknya juga sudah ada ya. Atau teman-teman nanti silakan ke PPA Writing Body ya yang ada di Microsoft Teams ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu silakan. Apakah kira-kira sudah jelas ya? Sebentar mungkin saya cek dulu ya. Oke. Pak Sulaiman apakah lagi Pak Sulaiman apakah lagi monitor? Oh, bahan tadi. Sebentar, coba kita Mbak Silvi tolong di-share lagi ya, Mbak Silvi ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Sulaiman, bahan tadi boleh di-share di sini ya. Eh, Mbak Silvi atau Mas Andika tolong di-share lagi atau sebentar ya. Pak Sulaiman apakah ada Iya, pertanyaan? sebenarnya sih belum sih Bu, tapi tadi saya dapat ya apa namanya inspirasi ya, artinya ternyata untuk mempersiapkan jurnal itu penting ya, untuk memisah dan sebagainya gitu ya. Karena tadinya saya pikir cukup satu aja artikel, kemudian ya itu berjibaku dengan satu artikel itu udah cukup, ternyata ada resiko juga kalau seperti itu ya. Iya, itu sebetulnya untuk manajemen risiko, betul Pak Sulaiman ya. Jadi kita tidak mau mahasiswa jadi terkatung-katung nasibnya mengandalkan satu publikasi gitu ya. Walaupun Ya, ada ya, sih ya. beberapa mahasiswa itu yang eh, publikasi artikel pertama kemudian langsung Q1 misalnya ya. Ya kalau misalnya seperti itu ya alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya eh, takutnya tidak bisa seperti itu kan itu sangat berisiko ya sehingga Ya, nanti pas kita beresiko mau betul. lulus ini kok satu ini belum ada jawaban misalnya ya atau kita sudah Hmm. di reject kemudian pindah lagi ke jurnal lain misalnya ya eh, kemudian di reject lagi nah hidup kita kayak tergantung banget sama satu jurnal ini ya. Betul, Tadi betul. pengalamannya Bu Lita sama Bu Imelda itu menyiapkan 2 artikel kemudian dulu juga ada Mbak siapa itu ya. Mbak siapa ya Mbak Ai masih ingat nggak yang dari Salatiga ya lupa namanya ya Mbak Ai ingat itu menyiapkan sampai 4 artikel ya dan 4 artikel tersebut kita kirain dia bisa cepat ternyata enggak juga ya padahal sudah menyiapkan sampai 4 ya. Eh, jadi 4 artikel ini juga kemudian menemui tantangan ya tapi akhirnya kemudian bisa lulus setelah satu itu diterima ya. Kemudian harap berhati-hati kalau kita menyiapkan lebih dari 1 artikel berarti oh ya kalau kita menyiapkan lebih dari 1 artikel berarti untuk artikel berikutnya ya tidak bisa sama untuk introduction-nya berarti kan kita mesti ada effort lagi ya jadi tidak bisa introduction yang sama kemudian literatur yang sama ya tetap ada yang kita bedakan begitu ya jadi eh, kita memecah disertasi itu berarti juga kita memecah apa argumen maupun literaturnya gitu ya kemudian harap tadi kita apa sarankan untuk dicek Turnitin ya takutnya antara artikel pertama dan kedua nanti ada kemiripan ya jadi coba kita cek Turnitinnya terutama tapi kalau misalnya dua-duanya belum terbit susah juga ya karena kan Turnitin melihat dari jurnal artikel yang sudah terbit ya jadi atau pastikan saja ya pastikan wording kita itu tidak sama jadi harus diparaphrase antara kedua atau lebih artikel gitu ya. Gitu ya Pak Sulaiman ya, mudah-mudahan bisa jelas. Oke, ya ini ada Mbak Mutiha yang raise hand, silakan. Ya, makasih Bu Desi. Pertanyaan saya sederhana aja, Bu. Terkait dengan conference, Bu, apakah kita juga di-encourage, Bu, untuk membawa artikel kita dipresentasikan di conference? Dan kalau iya itu sebatas apakah kita bagaimana dengan publikasinya ya? Kita say no aja asalkan kita mendapatkan masukan dari conference tersebut atau bagaimana? Mohon masukan Bu Desi, terima kasih. Ya. Oke, baik. Ya, jadi asal mula tujuan conference itu kan sebetulnya untuk mendapatkan masukan ya, tapi kemudian entah bagaimana
sejarahnya ya, kemudian beberapa panitia, terutama kalau saya lihat di Indonesia dan Malaysia ya, gencar banget supaya peserta banyak mengikuti conference mereka, kemudian dilanjutkan dengan iming-iming publikasi kan gitu ya. Walaupun publikasi ini sebetulnya juga tidak bisa dijamin oleh panitia conference ya, kecuali dulu saya pernah ketemu dengan panitia conference, kemudian mereka bilang kalau nanti ikut conference kita, publikasinya lebih cepat karena kita sudah bekerja sama ya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Kalau misalnya percaya dengan panitia conference tersebut, ya silahkan ya. Tapi pengalaman dari beberapa conference, kadang ada yang saking kepusingannya panitia ya, akhirnya mereka menyerah dan minta minta si peserta submit sendiri aja lah ke jurnal. Ada juga yang begitu ya. Karena kalau menurut saya untuk yang conference ini memang yang paling penting adalah masukan dari conference tersebut ya, maka dari itu pilihlah conference yang bagus ya, bukan yang kita presentasi cuma dikasih 5 menit terus nggak ada masukan gitu ya. Kalau misalnya percaya dengan panitia conference bahwa mereka akan menindaklanjuti ke publikasi silahkan, tapi kalau misalnya kurang yakin ya sebaiknya silakan kirimkan abstrak atau extended abstrak saja, sekedar untuk mendapatkan masukan. Mungkin begitu ya, Mbak Mutia ya. Biasanya ada beberapa conference yang mengizinkan kita mengirimkan extended abstrak saja ya. Extended abstrak itu maksudnya abstrak saja tapi sedikit lebih panjang, tapi tidak sepanjang artikel begitu. Jadi misalnya bisa 3 halaman misalnya ya. Kalau abstrak kan paling setengah halaman, nah, extended abstrak itu 2-3 halaman. Sekedar untuk bisa presentasi di jurnal tersebut ya. Di conference tersebut ya. Di conference itu bisa kita sajikan versi lengkapnya misalnya ya, walaupun dalam pointers sekedar untuk mendapatkan masukan. Ya, mungkin begitu Mbak Mutia. Ya, baik Bu Desi. Terima kasih. Jadi utamakan untuk mencari masukan ya. Kemudian juga kadang-kadang ya ada jurnal yang tidak yang keberatan kalau artikel tersebut pernah dipresentasikan, karena kadang-kadang oleh panitia itu artikelnya dipajang di websitenya misalnya ya. Nah kadang ada jurnal yang tidak berkenan sehingga daripada nanti berisiko ya silakan kirimkan abstraknya saja ya. Kalau bisa ya abstraknya juga diparaphrase misalnya ya. Jadi judul dan isinya nggak sama persis dengan disertasi atau calon artikel kita misalnya. Ini untuk jaga-jaga saja ya. Kalau di luar ya, kalau di luar negeri itu sebetulnya di jurnal, di conference-conference yang bagus itu biasanya peserta mengirimkan artikelnya ya, karena untuk dibaca oleh para ahli. Jadi justru kita mendapatkan masukan yang sangat bagus gitu ya dari para ahli di conference tersebut. Jadi kita kirimkan artikel lengkapnya gitu ya. Kemudian ada nanti yang kita sebut pembahas gitu ya, reviewer. Jadi bukan sekedar dibahas oleh partisipan yang belum baca gitu ya, tapi memang ada satu reviewer yang diassign untuk membaca dan mereview artikel kita tersebut, sehingga memperbesar peluang kita untuk publikasi karena sudah mendapatkan masukan dari para ahli gitu ya. Nah, cuma karena kita masih menyasar di jurnal-jurnal yang mungkin belum top tier atau Q1 yang versi ABS atau ABDC ya. Kalau yang top tier atau versi ABS atau ABDC itu mereka nggak keberatan. Bahkan ada artikel-artikel yang di SSRN itu mereka juga nggak apa-apa ya. Yang di US itu biasanya mereka pajang dulu di SSRN ya untuk mendapatkan woro-woro gitu ya, bahwa kita sudah meneliti tentang ini ya, nanti baru sejalan dengan itu kemudian publikasi di jurnal ya. Sehingga kita lihat kalau di SSRN itu kadang 3 tahun kemudian misalnya baru publikasi misalnya ya. Jadi mereka woro-woro dulu tuh di SSRN ya. Tapi kadang ada jurnal-jurnal yang di Scopus itu sudah Q1 tapi kurang berkenan kalau misalnya artikel tersebut sudah muncul duluan di platform yang lain. Begitu kira-kira. Jadi supaya tidak membuat risiko ya, jadi kita main aman saja gitu ya. Oh ya. Oke. Silakan ada lagi yang lain sebelum kita akhiri. Oh ya, Rima silakan.
Ya, izin Bu Desi, terima kasih. Sebenarnya ini lanjutan dari yang pertanyaan Bu Muti tadi. Nah, terkadang kita itu kan dilema, Bu. Misalkan kita punya paper, pengennya jalan di conference, juga pengen di apa namanya di submit ke publikasi Scopus misalkan. Nah, dilemanya itu adalah terkadang di conference itu dia untuk syarat utamanya tuh mungkin diperbolehkan untuk mengirimkan abstrak atau extended abstrak. Tetapi ketika di proses lebih lanjut, mereka itu menginginkan full paper kita untuk nampil di proceeding mereka gitu kan, dan dengan syarat tidak boleh paper tersebut di dalam proses review atau under review di jurnal yang lain. Nah begitu, akhirnya kan kita harus memilih salah satu. Nah mungkin dilemanya seperti itu Bu. Jadi Iya. beberapa kali mungkin kejadiannya ya akhirnya harus milih dan ya udah merelakan conference karena memang lagi menunggu misalkan review gitu kan, padahal kita pengennya paralel supaya bisa dapat review juga di conference begitu kan. Mungkin Iya. itu saja Bu dari saya. Oke, terima kasih Rima. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu prioritaskan publikasi untuk karya akhir dulu ya, karena kan eh, publikasi kita mensyaratkan di jurnal ya, bukan di conference ya. Jadi kalau misalnya conference-nya tidak berkenan ya, berarti kita cari lagi di conference yang lain yang bersedia cukup extended abstract misalnya seperti itu ya. Atau pernah juga ada yang mensyaratkan full paper tapi dia berjanji tidak apa kata panitianya ini tidak akan dimasukkan di website begitu ya. Jadi eh, cuma untuk dibaca oleh reviewer ya. Kalau misalnya kita percaya dengan panitianya silakan gitu ya. Cuma apa saya melihat kalau risikonya saja ya takutnya nanti harus di paraphrase 100% itu kan nambah kerjaan lagi ya karena misalnya jurnalnya tidak bersedia karena ternyata sudah pernah tayang di website conference gitu misalnya. Jadi silakan ditimbang-timbang cost and benefit dan risikonya, tapi prioritaskan publikasi di jurnal sebagai syarat kelulusan. Mungkin begitu ya, Rima ya. Ya, Ya, terima kasih Bu. ya. Oke. Ada lagi yang lain? Dari S2 apakah ada teman-teman S2? Tidak ada. Mbak Ai, Mas Pangga, apakah ada yang mau disampaikan? Sudah cukup Bu Desi. Cukup ya. Mbak Ai masih ada nggak ya? Mbak Ai, ada pesan-pesan nggak Mbak Ai? Ya mungkin Mbak Ai sedang dalam perjalanan pulang ya. Ya mungkin saya sampaikan saja pesan-pesan yang sering disampaikan Mbak Ai ya. Jadi jangan lupa deadline-deadline untuk ujian ya. Ini sudah masuk bulan Desember, biasanya dosen-dosen sudah mulai menyampaikan pesan mau liburan tanggal sekian misalnya ya. Takutnya nanti apa kesulitan mencari penguji atau mengarrange waktu untuk ujian ya. Jadi harap di harap pastikan sudah sesuai dengan jadwal ya atau kalaupun molor ya jangan terlalu lama mungkin gitu ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi ya eh, ini sebetulnya kayaknya sudah tidak ada ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lancar dalam publikasi karya akhir terutama untuk syarat kelulusan ya. Ya tentu dari program studi mengharapkan jangan cuma publikasi satu artikel misalnya sudah ada syarat kelulusannya sudah terpenuhi kemudian artikel apa bagian yang lain dari disertasi ya coba dieksplor lagi ya apakah mungkin kita juga publikasi di jurnal yang lain misalnya ya. Sehingga kita apa tujuan akhirnya bukan hanya untuk syarat kelulusan ya tapi juga berkontribusi terhadap debat di topik tersebut ya di dunia internasional. Sekalian kalau misalnya kita mengambil sampel Indonesia atau negara Asia supaya dunia penelitian juga bisa tahu kondisi tentang Indonesia ataupun negara Asia misalnya ya atau ASEAN melalui penelitian. Jadi kira-kira begitu ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima Ya, kasih Bu terima Desi. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. kasih. Izin live ya.